Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya, Neni Cahyati. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan. Nah, tugas video pembelajaran ini merupakan pemenuhan dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Didi Nurjamil. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah suatu cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sama. Perbandingan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perbandingan usia ayah dan anak, perbandingan tinggi, perbandingan berat badan, dan lainnya. Perbandingan dilambangkan dengan titik 2 atau per. Misalnya A per B. Nah, sebagai contoh kita lihat ilustrasi berikut ini. Usia ayah 45 tahun dan usia ibu 40 tahun, sedangkan usia Ali 15 tahun serta usia Ani 10 tahun. Sehingga perbandingan usia ayah dan ibu sama dengan 45 tahun berbanding 40 tahun, sama dengan 45 berbanding 40, sama dengan 9 berbanding 8. Sedangkan perbandingan usia Ali dan Ani adalah 15 tahun berbanding 10 tahun. Sehingga 15 berbanding 10 sama dengan 3 berbanding 2. Sedangkan perbandingan usia ayah dan Ali yaitu 45 tahun berbanding 15 tahun, yaitu 45 berbanding 15, sehingga 3 banding 1 perbandingannya. Yang kedua adalah skala. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dalam sentimeter dengan ukuran sebenarnya dalam sentimeter. Skala menggunakan satuan sentimeter untuk dua besaran yang dibandingkan. Nah, perlu diingat kembali bahwa 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 km sama dengan 100.000 cm. Nah, istilah skala ini sering kita jumpai kalau kita membuka peta atau atlas. Nah, jika pada peta tertulis skala 1 berbanding 5 juta, berarti 1 cm pada peta mewakili 5 juta cm jarak yang sebenarnya, atau 1 cm pada peta mewakili 50.000 meter jarak yang sebenarnya, atau 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak yang sebenarnya. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal. Pada sebuah peta, jarak tempat A dan B adalah 3 cm, padahal jarak A dan B sebenarnya 450 km. Tentukan skala yang dipergunakan pada peta tersebut. Nah, penyelesaiannya, untuk mencari skala kita menggunakan rumus skala sama dengan ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Tadi kita tahu bahwa ukuran pada peta adalah 3 cm dan ukuran sebenarnya 450 km. Sehingga skala sama dengan 3 cm berbanding 450 km. Nah, kita tahu bahwa skala itu satuannya harus cm. Sehingga 3 cm berbanding 45 juta cm. Sehingga 3 berbanding 45 juta. Kita sederhanakan menjadi 1 berbanding 15 juta. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 15 juta. Selanjutnya adalah skala sebagai suatu perbandingan. Nah, di sini ada contoh. Misalnya kita akan membandingkan sebuah ukuran vas foto. Ada ukuran 4x6, 3x4, dan 2x3 cm. Nah, yang pertama kita akan coba bandingkan vas foto ukuran 2 cm dikali 3 cm dengan vas foto ukuran 3 cm dikali 4 cm. Sehingga diperoleh 2 per 3 sama dengan 3 per 4. Maka 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali 3. 8 sama dengan 9. Nah, pernyataan tersebut salah. Maka ukuran vas foto 2 kali 3 cm dan 3 kali 4 cm itu tidak sebanding. Selanjutnya kita coba bandingkan ukuran vas foto 2 cm dikali 3 cm dengan 4 cm dikali 6 cm. Maka diperoleh 2 per 3 sama dengan 4 per 6. Maka 2 dikali 6 sama dengan 3 dikali 4. Maka 12 sama dengan 12. Artinya pernyataan tersebut benar dan ukuran vas foto 2 kali 3 dengan 4 kali 6 cm artinya sebanding. Selanjutnya adalah contoh soal.
Sebuah model pesawat terbang, panjang badannya 18 cm, lebar sayapnya 12 cm. Jika lebar sayap pesawat sesungguhnya adalah 8 meter, berapakah panjang badan pesawat sesungguhnya? Nah, jawabannya kita bandingkan antara model pesawat dengan pesawat sesungguhnya. Maka, panjang model berbanding lebar model sama dengan panjang pesawat berbanding lebar pesawat. Maka, 18 cm berbanding 12 cm sama dengan P meter berbanding 8 meter. Maka, 3 berbanding 2 sama dengan P berbanding 8. Maka, P atau panjang pesawat sesungguhnya adalah 3 dikali 8 dibagi 2. Maka panjang pesawat sesungguhnya adalah 12 meter. Nah, selanjutnya adalah jenis perbandingan. Yang pertama ada perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama akan dibahas adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai berkaitan dengan perbandingan dua buah besaran, di mana jika besaran yang satu berubah naik atau turun, maka besaran yang lain juga berubah naik atau turun. Contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai adalah yang pertama, jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Yang kedua, jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Yang ketiga, jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa dicat, dan lain sebagainya. Nah, adapun cara menyelesaikan masalah perbandingan senilai adalah dengan yang pertama menentukan nilai satuan. Dilakukan dengan menentukan nilai satuan dari besaran yang dibandingkan, baru kemudian dikalikan dengan besaran yang ditanyakan. Yang kedua, menuliskan perbandingan senilai, yaitu dilakukan dengan perbandingan langsung antara dua keadaan atau lebih. Nah, misalkan diketahui dua besaran A dan B. Dengan A, A1, A2, dan B, B1, B2. Karena berlaku perbandingan senilai, maka A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan dengan dua cara. Cara yang pertama, 2 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km. Berarti jika 1 liter, maka jarak tersebut juga bisa dibagi dengan 2. Maka 1 liter bensin dapat menempuh jarak 12 km. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak 60 km dibagi 12 km, sama dengan 5 liter. Nah, cara yang kedua, yang pertama dibuat tabel sebagai berikut. Nah, di sana terdapat tabel bensin dan jarak. Bensin dalam liter dan jarak dalam kilometer. Tadi di soal sudah diketahui bahwa jika 2 liter bensin akan dipakai sejauh 24 km. Dan X liter bensin atau berapa liter bensin yang akan dipakai jika menempuh jarak 60 km. Nah, perhitungan dilakukan dengan 2 per X sama dengan 24 per 60, sehingga X sama dengan 2 dikali 60 per 24, X sama dengan 5. Jadi untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak 5 liter. Nah, jenis perbandingan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai berkaitan dengan membandingkan dua buah keadaan di mana jika besaran yang satu bertambah atau berkurang, maka besaran yang lainnya berkurang atau bertambah atau sebaliknya. Nah, masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai antara lain, yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau untuk pekerjaan yang sama. Yang kedua, kecepatan dengan waktu tempuh atau untuk jarak yang sama. Yang ketiga, banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan tersebut atau untuk jumlah makanan ternak yang sama, dan lain sebagainya. Misalkan diketahui dua besaran A dan B, yaitu A, A1 dan A2, dan B, B1 dan B2. Karena berlaku perbandingan berbalik nilai, maka A1 berbanding A2 sama dengan B2 berbanding B1. Di
sini ada contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Nah, suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Nah, penyelesaiannya kita buat tabel sebagai berikut, yang terdiri dari tabel pekerja atau orang dan waktu dalam hari. Karena tadi di soal disebutkan jika 12 pekerja akan selesai dalam waktu 42 hari, maka 14 pekerja akan selesai dalam berapa hari atau X yang ditanyakan. Nah, perhitungan perbandingan berbalik nilai dilakukan dengan membalik salah satu ruas. Misalkan kita balik ruas yang di waktu, maka 12 per 14 sama dengan X per 42. Maka X sama dengan 12 dikali 42 per 14, maka X sama dengan 36. Jadi, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 pekerja, akan selesai dalam waktu 36 hari. Video pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.